Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilmu Giziku. Kali ini, kenalin aku Zahra. Kali ini aku jadi moderator nih di sesi konten Nongki. Now ngobrolin kuliah gizi. Dan aku ditemenin sama Kak Alma. Halo Kak Alma. Halo Zahra, halo teman-teman yang giziku. Oke, jadi teman-teman Kak Alma ini adalah mahasiswi Universitas Indonesia jurusan gizi. Bener ya Kak Alma ya? Betul. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau sekarang kebetulan masih liburan sih ya, jadi lagi menikmati sisa-sisa libur aja seminggu lagi. Iya, sama banget nih Kak. Aku juga masih liburan, jadi masih menikmati hari-hari libur. Oke, jadi nih kita mau sharing-sharing nih tentang kuliah jurusan gizi di Universitas Indonesia. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih Kak latar belakang Kak Alma untuk milih jurusan gizi, terutamanya di Universitas Indonesia? Oke, jadi kalau sebenarnya aku lebih univ oriented ya dulu. Jadi Hmm. rumah aku itu memang dekat banget sama UI, semua sama Universitas Indonesia. Jadi kayak aku lebih ke milih univnya dulu, kemudian aku baru research kayak kira-kira jurusan apa yang sesuai dengan passion aku gitu di UI. Terus aku baru kepikiran untuk milih gizi itu sebenarnya pas kelas 12 semester 2. Aku kan cari-cari tahu kan kira-kira jurusan apa sih yang aku sesuai gitu dan kira-kira memang aku capable nih di jurusan itu. Akhirnya aku kayak, oh setelah aku cari-cari, aku kayaknya tertarik banget sama gizi gini kan, karena kayaknya seru belajar tentang makanan gitu kan. Terus ada praktikum masak-masaknya juga. Kayaknya aku passionate lah di gizi ini gitu. Kemudian kayak kalau untuk prospek kerja ke depannya juga aku lihat-lihat kayaknya gizi ini kan cukup luas ya Zahra ya. Kayak kalau misalnya mau kerja di food industry bisa, atau kalau misalnya pingin kerja di rumah sakit bisa gitu kan sebagai ahli gizi klinis, atau juga kalau misalnya pengen jadi nutripreneur gitu, pengen buka usaha kayak catering dan usaha makanan gitu-gitu juga uh, pelajaran di ilmu gizi ini bisa jadi model yang oke banget gitu. Jadi aku lebih ke arah sana sih kalau latar belakang aku milih gizi khususnya di UI gitu. Oke, jadi awalnya pilih univnya dulu yang dekat sama rumah, terus habis gitu baru ke jurusan gizinya. Tapi juga dilihat ya Kak Betul. prospek kerjanya sama sesuai passion sama Kak Almanya. Bener banget. Oke, terus kalau tadi udah latar belakang, kalau mata kuliah di Universitas Indonesia jurusan gizi itu ada apa aja sih Kak yang udah pernah Kakak lalui selama ini? Oke, aku ini kan sekarang mau masuk ke semester 5 ya, berarti aku udah melalui 4 semester di Gizi UI. Jadi basically kalau di Gizi UI itu semester 1 sama 2, pokoknya tahun pertama itu tuh kita pelajarannya masih cukup general ya. Mata kuliah yang khusus gizinya tuh masih sedikit. Jadi rata-rata tuh masih mata kuliah wajib fakultas, wajib universitas, atau wajib rumpun ilmu kesehatan. Karena di UI itu kan gizi masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu termasuk di rumpun ilmu kesehatan gitu. Mungkin kalau di semester 1 itu aku mata kuliah yang khusus gizi itu cuma dapat anatomi dan fisiologi. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya itu banyak kan yang wajib fakultas, kayak karena aku di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu dapat mata kuliah dasar kesehatan masyarakat kan. Terus juga kalau yang wajib univ itu ada agama, ada bahasa Inggris, pokoknya masih yang umum-umum gitu deh. Terus juga dapat ilmu biomedik dasar, itu dia mata kuliah wajib rumpun ilmu kesehatan. Nah, terus kalau di semester 2 itu mulai agak banyakan dikit nih porsi mata kuliah yang wajib gizinya, yang khusus gizi. Itu aku dapat biokimia, dapat kimia organik, dapat patofisiologi gitu. Yang lainnya juga masih banyak mata kuliah fakultas sama rumpun ilmu kesehatan. Nah, terus udah masuk semester 3 sama 4 itu udah mulai fokus ke mata kuliah yang khusus gizi aja. Misalnya kalau di semester 3 itu aku udah dapet dasar-dasar ilmu gizi, terus dapat gizi daur kehidupan, terus ada metabolisme zat gizi, mikro makro, psikologi gizi, sosiologi gizi. Nah, terus kalau udah masuk semester 4 itu lebih spesifik lagi, udah masuk analisis zat gizi, dasar kulineri, dietetik, ilmu bahan makanan gitu. Teknologi pangan juga aku dapet di semester 4. Nah, terus mungkin kalau ada itu dari segi matkulnya. Mungkin aku juga izin ngejelasin sedikit tentang metode pembelajaran di Gizi UI gitu ya Zahra. Jadi kalau di Gizi UI itu udah masuk semester 3 sama 4, kita tuh kayak metode belajarnya pakai problem based learning gitu.
Jadi kan aku satu angkatan memang sedikit ya, cuma hampir 60 orang, nggak nyampe, cuma 50 sekian. Nah, satu angkatan itu aku dibagi jadi empat kelompok kecil, isinya belasan orang. Nah, di kelompok itu tuh kita mecahin masalah gitu kan, problem based learning. Kita namanya kayak kelompok tutorial gitu deh. Jadi, kalau tadi mata kuliah wajib khusus gizi yang aku jelasin, itu sebenarnya jatuhnya kalau di gizi UI kayak modul gitu, Zahra. Jadi misalnya aku tadi ada sempat nyebutin dasar kulinari gitu ya. Jadi tuh kalau udah masuk semester 3 di Gizi UI, satu matkul tuh jatuhnya satu modul gimana ya. Jadi kayak blok gitu loh, kayak mirip-mirip FK. Jadi misalnya dasar kulinari ini aku dipatokin cuma 2 minggu misalnya matkul ini, modul ini gitu kan. Nah, jadi dalam satu matkul atau modul ini aku tuh kayak dikasih misalnya 3 atau 2 skenario. Nah, nanti di skenario itu kita kayak menelaah skenario itu, nyari kata sulitnya, kata kuncinya, terus kayak bikin-bikin pertanyaan berdasarkan skenario itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita sendiri sih yang jawab kan. Kita kayak cari-cari sumber secara mandiri, baik itu lewat buku, website, atau ya sumber-sumber kredibel lainnya. Jadi dosen di situ perannya cuma sebagai fasilitator yang mengawasi diskusi kita dan meluruskan kalau misalnya memang ada pendapat-pendapat atau apa hal-hal yang tidak dapetin yang masih kurang tepat atau nambah-nambahin supaya lebih lengkap. Jadi gitu. Jadi kalau udah semester 3 ke atas kita udah nggak yang kayak sistem lecture gitu ya kalau yang mata kuliah wajib gizinya. Jadi semuanya pakai tutorial problem based learning gitu. Gitu sih kalau mata kuliah dan sistem pembelajaran di gizi. Oke, jadi kalau misalnya boleh aku simpulin kalau semester awal-awal itu masih mata kuliah umum ya Kak. Kalau Ya, semakin tinggi semesternya baru semakin kerasa tuh ada matkul-matkul gizinya. Dan seru juga ya Kak belajarnya itu caranya problem based learning gitu ya Kak. Jadi buat pertanyaan terus dijawab sendiri dan dosennya itu sebagai fasilitator kayak gitu ya Kak ya. betul. Oke nih Kak, kan tadi udah jelasin mata kuliahnya, juga sistem pembelajarannya gimana. Terus kalau suka dukanya nih Kak, selama berarti udah 4 semester ya Kak menjalani di kuliah gizi ini. Ada apa aja sih Kak suka dukanya di kuliah jurusan gizi, terutamanya Universitas Indonesia? Oke, kalau sukanya sih alhamdulillah banyak ya, karena memang alhamdulillah aku belajar di jurusan yang sesuai dengan passion aku. Jadi aku senang belajar mata mata kuliah di sini gitu kan, nggak ada pressure. Jadi aku bener-bener excited buat belajarnya. Terus juga dosen-dosennya tuh kan kalau di Gizi UI itu kayak udah berumur gitu ya. Jadi mereka tuh rata-rata kayak udah profesor atau dokter gitu-gitu. Dan jadi kayak ketika kita belajar tuh insight-nya banyak banget Zahra kayak ya karena mereka udah apa ya, udah banyak pengalaman gitu kan. Jadi selain mungkin kita belajar tentang mata kuliah yang saat itu memang sedang harus dibahas gitu, tapi kayak banyak tambahan-tambahan pengetahuan baru yang mungkin kita sama sekali belum tahu sebelumnya gitu kan. Mungkin itu. Terus juga kalau sukanya lagi di Giziwi itu kan nggak cuma kayak akademis doang gitu kan, pasti kan ada ya organisasi-organisasi dan kepanitiaannya gitu, itu juga seru-seru. Walaupun dengan jumlah mahasiswa Gizi UI yang terbilang sedikit gitu ya, tapi kayak organisasi dan kepanitiaannya itu masih termasuk aktif. Jadi selain kita fokus di akademik, itu juga masih bisa banget kalau kita mau aktif di organisasi dan kepanitiaan. Mungkin gitu sih kalau sukanya. Kalau dukanya mungkin ini ya, pas aku masuk semester 4 itu aku banyak banget mata kuliah modul yang praktikum, khususnya itu kan ilmu bahan makanan sama teknologi pangan waktu itu. Dan itu kayak karena aku sistemnya modul, jadi kayak harus selesai dalam waktu 2 atau 3 minggu gitu kan satu modul. Jadi itu praktikumnya beruntun gitu loh. Misalnya aku dalam satu minggu bisa 3 atau 2 praktikum, dan itu aku harus ngerjain lapraknya ya, tau lah kalau udah praktikum-praktikum gitu kan lapraknya lumayan. Terus juga karena aku angkatan online nih, jadi aku pas semester 4 itu aku online, nyari bahan-bahannya agak susah kan, nggak semudah itu gitu kan buat praktikum. Kan kalau kita praktikum di kampus itu bahan-bahannya udah disediain, kita tinggal ya udah ngerjain aja gitu kan. Tapi kalau praktikum di rumah itu harus nyari semua bahan-bahannya sendiri, terus ya kayak kurang apa ya, kayak kita jadi ngerasa capeknya sendiri gitu loh, karena nggak offline kan, nggak ketemu teman, jadi kayak kurang berbagi rasa capeknya gitu. Jadi mungkin itu sih kalau dukanya. Kalau
Dukanya paling ya pas lagi capek nugas itu aja sih. Itu juga aku peaknya cuma di semester 4. Kalau semester-semester sebelumnya tugasnya nggak separah itu. Jadi paling gitu sih kalau suka dukanya. Oke nih Kak, jadi kalau boleh aku simpulin lebih banyak sukanya ya Kak, mulai dari dosennya yang udah sangat berpengalaman, terus habis gitu kalau dukanya sih cuman praktikum-praktikum aja yang itu pasti wajar ya Kak ya untuk dijalani setiap mahasiswanya. Oke nih, udah dikasih tahu suka dukanya, mungkin untuk teman-teman nih yang udah tertarik masuk jurusan gizi di Universitas Indonesia, mungkin ada nggak sih Kak pesan untuk anak SMA yang mau masuk jurusan gizi di UI? Apa sih nih Kak? Aku kepo. Oke, kalau misalnya pesan, mungkin yang pertama pastinya itu make sure kalian mau masuk jurusan yang sesuai dengan passion kalian gitu. Kalau bisa, malah sebelum milih jurusan itu kayak research dulu aja sih silabusnya kayak gimana gitu kan. Karena jujur dulu aku tuh nggak terlalu research dalam itu kan buat jurusan gizi. Terus kayak ternyata kita belajar anfis gitu kan, anatomi fisiologi yang belajar tentang tubuh manusia details banget. Itu aku agak sedikit kaget karena aku kira kayak semester awal juga udah langsung belajar makanan-makanan gitu, ternyata enggak kalau di UI. Mungkin gitu sih. Kalian bisa research terlebih dahulu yang sampai detail banget itu juga nggak apa-apa karena itu bisa jadi gambaran banget buat nanti ke depannya. Terus yang pasti semangat sih karena ya kan kita semua tahu ya kayak apapun itu tes masuknya kayak SBMPTN atau lewat SIMAK atau mungkin SNMPTN nih kalau udah apa namanya ngusahain dari kelas 10 itu emang gak gampang buat lolos seleksinya jadi semangat aja. Jangan lupa berdoa juga pokoknya berdoa dibarengin belajar itu udah wajib banget gitu kan jangan cuma salah satunya doang. Terus apa ya kayak boleh banget sih cari-cari informasi kayak UI itu atau FKM kan juga banyak kayak ngadain acara-acara open house dan lain sebagainya gitu ya. Jadi boleh banget kalau misalnya kalian emang mau cari-cari tahu tentang gizi UI bisa ikut-ikutan acaranya. Mungkin di follow-follow aja Instagram-Instagram yang berkaitan gitu supaya nanti nggak ketinggalan informasinya. Paling gitu sih kalau dari aku. Oke nih teman-teman, udah dikasih pesan-pesannya nih buat teman-teman yang tertarik masuk di jurusan gizi Universitas Indonesia. Mulai dari cari tahu silabusnya, terus habis gitu tekun juga doanya jangan lupa. Terus kalau misalnya ada acara-acara boleh nih diikutin biar lebih kenal lagi jurusan jurusan gizi di Universitas Indonesia. Oke. Baik nih Kak Alma, terima kasih banyak ya Kak udah bersedia untuk jadi narasumber di konten video Nongki kali ini. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Zahra, terima kasih juga udah memberi aku kesempatan untuk sharing sama Sobat Ilmu Giziku tentang kuliah di Gizi UI. Oke, baik Sobat Ilmu Giziku, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.